sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk hadis nomor 7. Atau yang nomor 6 kemarin sudah selesai belum? Belum selesai. Berarti masih hadis yang nomor 6. Sekarang masuk pada ala fil jasadi mudghatan itu. Betul, baik. Jadi hadis nomor 6 belum selesai. Kita lanjutkan hadis nomor 6. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ingat, dan sesungguhnya di dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat jasadul kullu, apabila segumpal daging tadi, mudghah tadi itu baik, maka salahat jasadul kullu, maka jasad tubuh ini baik semua. Dan apabila wa idza fasadat, apabila segumpal daging tadi itu rusak, jelek, fasadat jasadu kullu, maka jasad tubuh seluruhnya itu juga akan menjadi rusak atau jelek. Ala wanyal qalb. Ingat, yaitu adalah hati. Kalau secara linguistik qalbun itu sebenarnya juga jantung. Kalau pada posisi dhahir ya. Pada posisi dhahir itu ya jantung itu. Tapi di sini yang dipahami adalah qalbun maknawi. Qalbun maknawi itu adalah hati manusia. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini para jamaah dimuliakan oleh Allah, hati ini menjadi sesuatu pusat, menjadi pusat. Hati itu baik, maka orang itu akan baik. Kalau hati itu rusak, maka orang itu adalah rusak. Hati itu bisa mati, hati itu bisa sakit, dan hati itu bisa hidup. Saya gambarkan begini. Kita flashback pada kisahnya Bani Israel. Suatu saat ada kasus pembunuhan di Bani Israel, dan kemudian tidak ada satupun yang bilang siapa yang membunuh dan seterusnya, dan akhirnya datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Pas ketika datang kepada Nabi Musa alaihissalam, maka dia diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Pas ketika disuruh untuk menyembelih seekor sapi, Bani Israil tanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la biq. Awan baina dzalik. Tanya sapinya itu modelnya gimana? Jawabannya la faridun wa la biq. Awan baina dzalik. Tidak tua, tidak muda, tengah-tengah. Ternyata Bani Israil masih tanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuhan. Tanya kamu sama Tuhan, kepada Allah, itu warnanya sapi gimana? Jawabannya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un lanuha, kata Nabi. Sapi ini warnanya kuning tua. Orang yang melihat itu senang. Bani Israil masih tanya lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi.
Innal baqara tasyabaha 'alaina wa inna insya'allah lamuhtadun. Jawabannya semakin sulit. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syai'a fiha. Masya Allah, semakin sulit. Endingnya begini. Kemudian sapi ini disembelih, sebagian daripada sapi itu dipukulkan kepada orang yang mati tadi. Ya, korban pembunuhan tadi dipukul dari sebagian sapi yang disembelih dengan kriteria yang cukup sulit tadi. Tidak tua, tidak muda, warnanya kuning tua, tidak pernah dibuat untuk bekerja, tidak ada cacatnya dan seterusnya. Nah, akhirnya kemudian orang yang mati tadi ini hidup bicara, hidup kemudian bicara menyebutkan siapa yang membunuh. Nah, kalau kita kemudian lihat sebelum ayat-ayat itu, ternyata Bani Israel pun juga sudah diberitahu, diperlihatkan bagaimana mukjizatnya Allah. Contoh umpamanya ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, itu laut dipukul pakai tongkat terbelah. Wa ifaraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tadun. Lihat itu Bani Israel melihat kalau yang namanya laut terbelah jadi dua, muncul jalan. Juga Bani Israel itu pas ketika lewat berjalan di atas itu dinaungi awan sehingga tidak kepanasan. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anjalna 'alaikumul manna wassalwa. Justru juga diturunkan yang namanya makanan dari langit langsung, namanya manna wassalwa. Itu Bani Israil. Juga ditunjukkan lagi apa? Batu dipukul. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'aswakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Batu dipukul, muncul 12 sumber, yang itu 12 suku dari Bani Israil. Banyak sekali kemudian mukjizat-mukjizat. Tapi ternyata apa? Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijar aw ashaddu qaswa." Kemudian hati kalian itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Ini yang kita sebut dengan qalbun qasi atau qalbul mayyit. Nah, tadi sudah saya katakan hati ada 3. Hati ada 3. Ada qalbun salim, hati yang selamat, ya, hati yang baik. Ada qalbun marid, ada hati yang sakit. Ada hati yang sakit. Loh, hati yang sakit ini modelnya piye loh? Hati yang sakit itu modelnya begini loh Pak. Dia memang betul masih sholat, dia betul masih sholat, dia betul masih baca Al-Quran, tapi di dalam hatinya masih ada sombong, masih ada ujub, bangga dengan dirinya, masih suka meremehkan orang, masih suka merendahkan orang lain. Itu namanya hati yang sakit. Termasuk munafik itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Itu. Dan yang ketiga adalah qalbul qasi atau qalbul mayyit, seperti yang dialami oleh Bani Israel. Nah, posisi hati yang model 1, 2, 3 ini nanti akan menentukan bagaimana tingkah laku seseorang. Ya, akan menentukan tingkah laku seseorang. Ingat, dalam posisi di sini adalah wa idza salahat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Bagaimana suasana hati seseorang itu yang menentukan orang itu kayak apa. Maka nanti akan ada hadis ad-dhahiru yudahiru 'alal batin. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang itu menunjukkan batin itu kayak apa. Batin itu kayak apa. Kalau contohnya model begini, kalau umpamanya dia suka merendahkan orang, meremehkan orang, yaitu suasana hatinya seperti itu. Suasana hatinya seperti itu. Kalau seseorang itu suka ngomong-ngomong yang kotor, suasana hatinya yaitu. Itu yang disebut dengan ad-dhahiru yudahiru 'alal batin. Tapi bagi seseorang itu yang hatinya bagus, hatinya baik, maka dia akan lebih cenderung rendah hati, rendah diri, ucapannya pun juga baik. Dia mampu menghargai orang lain. Gitu. Dia tidak akan sombong, tidak akan ujub. Nah, itulah yang kemudian mohon maaf,
Setan itu membisikkan pada hati manusia. Di dalam surat An-Nas itu ada kata-kata yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau di dalam tafsir juz amma itu yuwaswisu itu dalam konteksnya menunjukkan pada isim fa'ilnya. Jadi setan itu disebut dengan al-khannas, ya, waswasil khannas itu masuk pada kategori isim fa'il yang mempunyai makna muwaswisu. Muwaswisu, zat yang suka memberikan bisikan-bisikan kepada hati manusia. Saya contohkan begini, menetapkan dalam hati. Ada orang itu mau sholat, setan membisikkan dalam hati, wis ora usah sholat kayak apa sembahyang, tidak usah sholat. Ada orang itu yang kuat, terus pokoknya saya tetap sholat. Begitu dia mau melakukan sholat, setan membisikkan lagi, wis sholatnya mengko wae, waktunya masih panjang. Dia kuat, dia akhirnya sholat, tetap sholat tepat waktu. Setan masuk lagi, was bisuti dirinas, masuk. Ngomong apa lagi? Wis sholatnya sing apik, bacaan sing apik, sing khusyuk. Iku lho ning mburi ada jamaah, di belakang ada istri, ada teman, ada suami. Muncul apa lagi sekarang? Riya. Sholat karena pengen dihargai oleh orang lain, sholat karena pengen dipuji oleh orang lain. Itu yang disebut dengan syirkul asghar, syirik tapi kecil. Yang Rasulullah mengatakan akhwafu ma'akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian itu adalah syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Qala ariyah. Ibadah karena ingin dilihat orang, ibadah karena ingin dipuji orang. Itu. Dan di dalam surat Al-Ma'un jelas bahwa wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un itu celaka bagi orang-orang yang melakukan sholat, yang di dalam sholatnya dia itu lalai, dan di dalam sholatnya dia itu melakukan riya. Celaka, memakai kata-kata bahwa itu bahaya, bahwa itu. Ternyata ada orang itu sholatnya sudah ikhlas, sholatnya itu sudah ikhlas. Setan membisikkan dalam hatinya, oh di sini nih orang yang sholatnya paling bagus itu ya cuma kamu tok. Di sini yang bacaan Al-Qur'annya paling fasih ya sampean tok. Di gini ini sing paling khusyuk ya cuma sampean saja. Akhirnya muncul apa? Ujub. Ujub itu apa? Bangga dengan dirinya. Bangga dengan dirinya. Inilah kemudian qadiyat di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf. Qadiyat di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf yang saya kaji di beberapa tempat itu mengatakan bahwa ijabu li nafsi, orang itu menganggap dirinya itu sudah baik, orang itu menganggap dirinya sudah benar, orang itu menganggap dirinya sudah soleh, sudah suci. Itu poin pertama yang dimasukkan oleh setan dalam hati manusia. Itu poin pertama yang dimasukkan dalam hati manusia. Akhirnya nanti akan mengerucut kepada yang lain. Nanti yang poin kedua ada kata-kata wa iktisaruhu amalahu. Kemudian poin yang nomor 3 adalah wa nisyanu dunubihi. Tapi poin yang paling pertama yang dimasukkan oleh setan itu adalah ijabul nafsi. Ijabul nafsi ini berbahaya. Ijabul nafsi. Setan itu diusir dari surga kan karena faktor sombong, Pak. Faktor sombongnya setan tidak mau, iblis setan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, yaitu ijabul nafsi. Lalu pas ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, jawabannya apa? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada Adam. Loh, itu ijabul nafsi. Aku iki luwih tuwek. Oh, Nabi Adam baru diciptakan kemarin sore. Aku iki wis tuwek. Saya ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini namanya ijabul nafsi. Akhirnya meremehkan orang. Kalau sudah meremehkan orang, maka Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah suka menolak kebenaran dan suka meremehkan orang. Loh, kenapa? Orang itu akan cenderung menolak kebenaran dari orang yang dia remehkan. Cenderung begitu. Allah konsep cili kata nuturi wong tuwek. Itu ijabul nafsi. Nah, ini hati itu pusatnya bisikan-bisikan setan. Dan ketika setan itu sudah membisikkan sesuatu yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas, maka tingkah laku manusia akan kayak apa? Ya di situ hati. Pusatnya di hati. Nah, pada posisi sekarang kita akan berbicara bagaimana cara untuk mengobati hati kita supaya hati kita itu tetap baik. Makanya nanti dalam istilah tazkiyatun nafs ada takhalli, tahalli, tajalli. Baik. Orang itu kalau sholatnya sudah banyak, apakah dia dijamin masuk surga? Belum. Tidak bisa. Wong Nabi sudah mengatakan kok, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Seseorang di antara kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Penentunya gimana? Hati. Ada loh, saya katakan begini, dulu sudah saya sampaikan di sini bab niat ya. Ada orang itu sholat di hadapan kita, apakah dia otomatis mukmin? Tidak bisa. Bisa jadi dia pas ketika sholat dia dalam pandangan Allah kafir. Bisa jadi pas ketika dia sholat dalam pandangan Allah dia munafik. Bisa jadi pas ketika dia sholat di hadapan manusia itu dia adalah orang musyrik. Makanya ada mizan batin. Mizan batin itu adalah timbangan-timbangan yang ada di dalam hati. Bagaimana keadaan hati seseorang, itulah yang menentukan. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu nanti yang mampu selamat, yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada kalimat illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 88. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana nanti harta dan anak-anak itu tidak akan punya manfaat apa-apa. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dia ketika datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, hatinya dalam posisi yang bersih, yang baik. Lalu datang kepada Allah penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keujuban, gimana bisa menghadap kepada Allah? Tidak bisa. Yang setan itu dalam riwayat itu kan ratusan tahun tinggal di surga. Setan itu sombongnya berapa kali? Setan sombongnya cuma satu kali. Diusir dari surga. Nah kalau kita tiap hari sombong, kira-kira bisa masuk surga pada? Bapak bilas. Itu diantara ciri kita sombong itu suka ngeremehkan orang. Suka ngeremehkan orang itu ciri kalau kita sombong itu suka ngeremehkan orang dan suka menolak kebenaran. Allah memunuhi kok. Masalah hati-hati dengan meremehkan orang itu, hati-hati. Baik. Kita lanjut kepada posisi untuk mengobati hati kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ambilkan salah satu fatwa, ya, salah satu fatwa tentang 5 hal itu. Itu sudah sudah dinyanyikan oleh Opik ya. Ya, dinyanyikan oleh Opik. Tombo ati ono 5 lah itu. Itu sebenarnya kata-kata Ibnu Al-Mulaqqin Asy-Syafi'i. Itu adalah fatwanya Ibnu Al-Mulaqqin Asy-Syafi'i. Al-Mulaqqin Asy-Syafi'i mengatakan anna silahal qalbi fi khamsati asya'a. Sesungguhnya memperbaiki hati, mengobati hati, tombone hati itu fi khamsati asya'a, terdapat di dalam 5 perkara. Ya, persis cuma di bahasa Jawa kan oleh Opik. Nah, itu. Saya tidak hafal karena saya nggak suka nyanyi-nyanyi, nggak suka denger nyanyi-nyanyi. Sukanya baca murotal Al-Quran. Baik, hati-hati kalau jenengan suka nyanyi, suka dengarkan lagu musik-musik ya. Nanti pas ketika ditalkin sing krungu malah nyanyi-nyanyi. Senang nyanyi-nyanyi begitu ditalkin yang keluar nyanyian-nyanyian. Dan itu sudah terjadi berkali-kali, fakta yang nyata. Kalau jenengan itu kan kemarin saya salut dengan anak yang usia berapa itu 7 tahun atau 10 tahun. Yang koma ya. Yang koma, dia koma di rumah sakit Pak. Koma tidak sadar lah kok mulutnya itu yang keluar surat Al-Mulk, saya dengarkan itu, ngaji surat Al-Mulk. Meninggal dia, Masya Allah.
Kadang-kala kita ini pas ketika sakaratul maut kira-kira bunyi apa kira-kira? Apa muni duit gitu. Apa pasar, masya Allah. Maka hati itu yang menentukan. Kalau hati itu penuh dengan keimanan, hati penuh dengan Al-Quran. Tapi kalau hati itu penuh dengan sombong, itu tidak bisa, susah. Makanya hati yang baik. Tombo hati ono limo, obatnya hati itu ada 5. In anna silah al-qalbi bi khamsati asya'a. Yang pertama, qiraatul Quran bit tadabbur. Qiraatul Quran bit tadabbur. Apa artinya? Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur itu apa? Angan-angan sama maknanya. Doa apakah membaca Al-Quran dengan tidak tahu artinya itu tidak jadi obat? Tetap jadi obat. Karena syifaul lima fis-sudur. Tapi ketika ada orang itu membaca Al-Quran, dia paham artinya, dia merenungkan artinya, itu jauh lebih mengena kepada hati. Lebih mengena kepada hati. Loh Pak, piye carane dia ngerti maknanya? Gimana supaya tahu maknanya? Belajar bahasa Arab. Kalau jenengan memahami Al-Quran cuma lewat Quran terjemah, kebanyakan mesti morak-marik. Betul, hanya ke Quran terjemah. Ada orang-orang yang sering ngomong sama saya, Pak ini begini, ayatnya begini, coba baca ayatnya bunyinya apa? Mau Qurannya dia kelewat-kelewat ya. Terus kemudian itu coba dibaca. Bahasa Arabnya tolong dibaca. Seret dibaca. Loh maknanya nggak begitu. Secara linguistik bahasa Arab itu nggak begitu. Cara menafsirkannya nggak begitu. Di daerah sana gitu ya. Ada orang itu nggak sholat. Nah pas ketika nggak sholat itu ditanya sama kawan kita, loh sama kok nggak sholat? Dia ngomong begini, lebih ya aku sholat itu berarti lah nyembah awakku dewi. Itu berarti menyembah diri saya sendiri. Dia memakai dalil apa? Bahwa wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Saya itu lebih dekat daripada urat leher. Loh berarti dia memahami ayat itu berarti Allah bersatu dengan manusia, manunggalin kawula Gusti. Akhirnya dia tidak mau sholat. Loh inilah kebetulan kalian. Ini memahaminya tidak betul. Ini memahaminya tidak betul. Ada juga sholat itu menghadap kemanapun boleh. Loh kok bisa begitu? Ayatnya ada kok. Fa'ainama tuwallu fatama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap itu di situ ada wajah Allah. Loh mari keliru kabeh kalian. Mari keliru kabeh. Akhirnya kemarin saya betulkan pas ketika kita ngaji tafsir itu saya kajikan. Kalau menafsirkan Al-Quran itu modelnya ada bil maktur, ada bil ra'yi, ada bil isyari. Kita menafsirkan Al-Quran itu posisinya tafsir Al-Quran dengan Quran, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW. Termasuk memahami hukum fikih itu tidak sembarangan. Hukum fikih itu tidak sembarangan. Kalau kita belajarnya di YouTube ya bagaimana? Belajar di YouTube kemudian tidak semuanya. Membaca Al-Quran dengan memahami maknanya itu mampu mengobati hati kita. Jenengan saya tanya, target jenengan baca Quran itu paham atau khatam? Target jenengan baca Quran itu khatam atau paham? Gak jawab ngomongnya. Paham atau khatam? Paham. Berarti sama tidak pernah khatam sekali ini. Dua-duanya kalau bisa. Dua-duanya kalau bisa. Loh, khatam Al-Quran itu baik. Khatam Al-Quran itu bagus. Jauh lebih baik lagi kemudian dipahami. Tetapi posisinya memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Para sahabat Rasulullah SAW itu sampai minta kepada Nabi. Nabi itu kalau nanti di dalam kitab Adabul Islamnya sudah sampaikan di mana Islam ya. Itu sendiri jangan sampai lebih dari 40 hari. Tapi ada para sahabat yang minta 3 hari khatam. Ya 3 hari khatam berarti sedina 10 juz, Pak. Tapi kalau estimasinya 40 hari satu kali khatam, satu kali berarti berapa? Ya, sedikit kan sebenarnya paling baca berapa halaman. Jadi kan baca Al-Quran berapa halaman satu hari? Nah itu. Kadang kalau baca Quran ya iso ya repot kan gitu. Ya, baik. Qiraatul Quran bit tadabbur.
Membaca Al-Quran dengan angan-angan memahami maknanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah wakilaul batni. Wakilaul batni itu apa, Pak? Wakilaul batni itu artinya mengosongkan perut. Poso. Nah, berpuasa itu ternyata mampu untuk mengobati hati kita. Puasa Senin Kemis mungkin, puasa Daud mungkin, puasa Saumul Bed yang 3 hari dalam 1 bulan itu 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Yang afdal itu setelah Ramadan adalah puasa Daud. Setelah Ramadan puasa Daud. Nanti kalau untuk puasa Ramadan nanti digandeng 6 hari setelah 6 hari puasa Syawal. Nah, puasa yang syar'i saja, puasa Daud kalau tidak mampu ya Senin Kemis. Kalau tidak mampu ya 3 hari setiap bulan. Dan diperbolehkan kita berpuasa yang namanya puasa wisol. Puasa wisol terus gak mokel-mokel. Apalagi pati geni. Apa pati geni, Pak? Pernah dengar kata-kata pati geni? Nah, itu puasa ngebleng, puasa mute itu ada syariat dalam Islam. Puasa ngerawat. Ngerti puasa ngerawat itu apa? Oh, enggak ngerti juga puasa ngerawat. Nah, aku biar seneng tirakat ngono ya luwe. Aku biar belajar kebal di puasa atau saya kira nanti. Wa qiyamul lail. Supaya hati ini sehat, qiyamul lail, salat malam, tahajud itu bisa membuat hati kita lebih sehat. Yang keempat, wa tadarru inda sahar. Tadarru itu kalau jenengan nanti sholat tahajud kan pada waktu sahur jenengan DP, apa DP? Merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan Allah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan wabil ashari yastaghfiru. Dan pada waktu sahur mereka itu senantiasa beristighfar kepada Allah. Itu yang namanya wa tadarru inda sahar. Tidak jarang bagi orang-orang yang melakukan semacam ini, nanti dia nangis di hadapan Allah, ya, mengeluarkan air mata di hadapan Allah, mengingat dosa-dosanya dia lakukan. Itu namanya at-tadarru inda sahar. Yang kelima, wa mujalisatus shalihin. Wa mujalisatus shalihin itu artinya adalah duduk dengan orang-orang saleh. Kumpulannya dengan orang-orang yang soleh, orang yang ahli sholat dikumpuli, orang yang ahli ngaji dikumpuli, orang yang ahli Al-Quran diduduki, ditemani dan seterusnya. Tapi di antara 5 hal itu ada yang paling pokok. Silakan yang 5 itu dilakukan. Mulai baca Al-Quran dengan maknanya, kemudian puasa, sholat malam, istighfar di waktu sahur, kemudian duduk dengan orang-orang soleh. Tapi ada sesuatu yang paling pokok di antara itu. Apa? Wa aklul halal. Makan barang yang halal. Memakan barang-barang yang halal. Loh, kenapa? Apa hubungannya barang yang halal itu dengan hati? Bapak, ibu tidak ada ya? Bapak tak ya? Jadi memakan sesuatu yang halal dikatakan oleh para ulama ya. Kalau seseorang itu memakan sesuatu yang halal, kemarin juga sudah saya sampaikan, memakan yang halal itu kemarin juga sudah saya sampaikan, orang itu kalau memakan sesuatu yang halal, maka cenderung perbuatannya itu akan mengarahkan yang halal. Tapi kalau ada orang yang memakan sesuatu yang haram, maka cenderung pemikiran mindset perbuatannya itu kepada sesuatu yang haram. Gitu. Tahajud bendino, tapi panganannya haram. Itu doa tidak akan diterima, sholat tidak akan diterima. Kemarin dulu pas di hadis nomor berapa saya terangkan itu? Di hadis nomor berapa itu? Ada orang yang Masya Allah berdoa kepada Allah. Ya, dia yamutu yadai ila sama, yarfa'u yadai ila sama. Dia mengangkat tangan ke langit. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi gampang ngomongnya.
Mat'amuhu haramun, makanannya haram. Masyrabuhu haramun, minumannya haram. Malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia sarapannya juga pakai yang haram. Maka Nabi mengatakan, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana doanya itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu digambarkan orang ini dalam posisi safar, rambutnya mandul-mandul, tubuhnya penuh dengan debu karena safarnya panjang. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita safar itu kan doa mustajabah. Ketika waktu safar itu kan doa di antara mustajabah. Tapi orang ini ditolak oleh Allah doanya. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Dan kita tiap hari tahajud kalau makanannya haram, kita berpuasa setiap hari tapi yang kita makan haram. Nah itu. Makanya disebutkan kata Mulaqin Ibnu Mulaqin Asy-Syafi'i, beliau mengatakan qultu wa aqlul halali wa huwa ra'suha. Jadi makan yang halal itu adalah pokok dan segala pokok untuk hati itu menjadi baik. Dulu saya cerita juga ada murid SMP itu diajari ngaji wangel telung tahun ikro gak mari-mari, tuturane yo wangel tenan. Saya guyonan tak takon ini, sampean ini mangane apa to ya? Sampean ini makannya apa? Kok bisa begini? Ganteng sebenarnya Pak. Lah kok yang jawab itu teman-temannya, anu Pak, senengane mangan kirik Pak. Sukanya makan anjing. Kaget saya tanya, "Lho kok baru teman-teman?" Dia bilang, "Iya Pak." "Lho kenapa begini?" Di rumah itu kakek sama neneknya itu suka makan seperti itu. Kalau di daerah situ itu ada memang orang-orang yang jual krengsengan anjing satu bungkus 10 ribuan. Dan biasanya minumnya pakai arak putih itu. Saya metode mangkane. Batin saya mangkane. Itu tuh di orang kena, dicelup di orang jemet, di BB orang garing, di kongkong sholat yo wangelin. Ya, di kongkong sholat yo wangel. Saya di sekolah itu sukanya nyiram-nyiram anak-anak wudu-wudu gak wudu tuh siram. Iki balik-balik melayu, balik-balik kapur. Lah jadi panganane ngono kuwi. Panganan itu. Ya, introspeksi kita ini kalau anak-anak kita dablek, anak-anak itu beling, dilihat apa yang kita berikan ke anak-anak itu apa. Kita berikan anak. Itu nyantolnya kemana? Hati. Nyantolnya ke hati. Baik, mudah-mudahan makanan kita adalah halal dan kemudian yang 5 ini bisa kita laksanakan. Yang jelas tadi sudah saya sebut ada 3 ya. Ada 3. Ada hati yang baik, salim. Kemudian yang kedua ada hati yang sakit, hatinya sakit. Ada yang ketiga hati yang mati. Itu Nabi Muhammad itu selalu doa begini Pak, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Itu Nabi selalu doa begitu. Itu Nabi, apalagi kita. Oh kita tidak bisa masuk surga kok sombongnya. Nabi selalu minta Allahumma inni as'aluka qalban salima. Termasuk juga digandeng ada kata-kata Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat yang lain tsabbit qalbi ala ta'atik. Begitu ya. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada istilah takhalli, kemudian ada istilah tahalli, dan kemudian ada istilah tajalli. Titik poin kita supaya bagus hatinya itu, di samping melakukan 5 hal tadi itu, kita mengosongkan, namanya takhalli. Kosongkan hati. Kosongkan dari apa? Dari hal-hal yang berkenaan dengan penyakit hati. Inilah qala An-Nawawi, maka Imam An-Nawawi berkata, innama yaksilu silahul qalbi bisalamatihi minal amradi al-batinah. Itu namanya takhalli. Ada penyakit-penyakit hati yang tidak tampak itu dihilangkan. Itu namanya Bapak takhalli. Contohnya apa?
Kal ghilli wal hiqdi wal hasad, senengane keting karo wong, senengane iri dengki sama orang. Itu penyakit pertama. Di samping sombong, hasad itu penyakit pertama. Kalau sombong itu yang dilakukan oleh setan, iblis, diusir karena sombong. Nanti di ceritanya Qabil dan Habil, kenapa Qabil sampai membunuh Habil? Itu karena perkara hasad. Jadi sombong sama hasad ini penyakit paling lawas. Kalau jenengan ingin mendalami tentang Qabil dan Habil, ini masih saya kaji sesi pertama di Masjid Ahmad Yani, di Sabtu yang pertama dan ketiga. Kita ngaji di sana tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita memakai sebuah kitab namanya Ma'at Qasasis Shadiqin bil Quran. Satu pertama dan satu ketiga. Tapi di sini ada ngaji ya. Kabeh padha kita sepi. Ya. Baik. Ya. Qabil membunuh Habil karena posisi tadi penyakit yang nomor 2 apa? Hasad, iri. Karena pas ketika diperintahkan oleh Allah untuk korban, ya satu pakai korban kambing besar, ya satu korban pakai tanaman, ternyata yang diterima punyanya Habil. Nah, pas ketika ditahu bahwa namanya Habil itu korbannya diterima, langsung menolak, apa tulan, akan pasti aku bunuh kamu. Nah, itu hasad. Jadi hilangkan dulu di dalam hati kita. Ini penyakit pertama. Benci, iri hati hilangkan dulu. Kemudian wasuhu wal bukhlu, kemudian hilangkan sifat bakhil, medit. Kemudian apa? Wal kibru, sombong. Wasukhriyah, suka meremehkan orang, menghina orang, mengolok-olok orang. Waria, suka pamer-pamer. Wasum'ah, supaya pengen didengar dan seterusnya. Ini diantara penyakit hati kita hilangkan pelan-pelan. Makanya nanti ada istilah tazkiyatun nafs. Di sini yang ngajar tazkiyatun nafs siapa Pak? Yang isi pengajar tazkiyatun nafs di sini? Tidak ada ya. Emang kalau tidak ada tazkiyatun nafs, jadi ngaji tazkiyatun nafs itu membersihkan hati. Membersihkan hati. Baik, ada yang didiskusikan? Belum saya lanjut. Ngajinya terlalu semangat ya, nggak apa-apa ya. Saya nggak ngantuk dan saya nggak turun. Ada yang didiskusikan? Baik, tidak ada. Cepat mari Pak, kawan-kawan. Pas. Lanjut. Orang itu kalau hatinya itu tidak dibersihkan, maka nantinya seperti di dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Apa kata-kata ron itu artinya berkarat. Para ulama menyebutkan hati manusia itu seperti cermin. Gitu. Manusia punya hati, yang hati itu oleh para ulama digambarkan seperti cermin. Jadi kan bisa melihat cermin ya. Cermin itu kalau bersih, enak. Dibuat dibuat ngaca ya jelas, sing ganteng ya ketok ganteng, sing ayu ya ketok ayu jelas. Ketika kena matahari juga bisa merat dan memantulkan. Itu hati yang baik. Orang itu kalau hatinya bagus, menerima nasihat gampang, menerima ayat Al-Quran gampang, menerima ilmunya Allah juga gampang. Gitu. Menghafalkan Al-Quran juga jadi mudah. Jadi jangan ngapal Al-Quran kok kayak iso masih ada yang Kemudian, tapi kalau yang namanya kaca itu Pak, jangan lihat. Kalau kaca itu kotor, lebih berkarat, sing kuning ini, masih jenengan ganteng. Jenengan ngocok ke kaca yang berkarat model seperti itu, ketok ya. Ini katanya jenengan. Ayu nih kayak apa? Nyoba ngocok. Berkaca di kaca yang berkarat yang kuning kotor. Ketika kena sinar matahari kok juga nggak bisa memantulkan. Itulah hati manusia. Loh bagaimana bagaimana hati itu bisa berkarat? Kata Nabi Muhammad SAW ya,
Kata Nabi Muhammad SAW, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan saudaan. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia berbuat dosa satu, maka nukitat fi qalbihi nuktatan saudaan, maka akan ada titik hitam satu. Seret. Berarti kalau dia melakukan 100 kali titik hitam, ya 100 titik kali hitam. Nah kalau terus bermaksiat setiap hari, hitam. Kalau sombong terus, hitam. Iri terus, hitam terus. Akhirnya kemudian hatinya jadi gelap. Setelah gelap, hati itu gelap, maka kemudian dia menjadi berkarat kalau tidak dibersihkan. Tapi kalau kaca jenengan begitu kena kotoran, dilap. Kena kotoran, dibersihkan setiap hari. Meskipun setiap hari kena debu, kan masih tetap bisa dibersihkan. Lah kita ini namanya manusia itu makhluk khata' wa nisyan. Namanya manusia itu pasti punya salah, punya dosa. Ada yang tidak punya dosa? Ada yang punya kesalahan? Tidak bisa. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Justru pas ketika ada kesalahan, istighfar, taubat, terus diusap. Itu namanya tadi tafalli. Pak insya Allah hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi baik, tidak sakit apalagi mati. Clear, pas dan selesai. Pak insya Allah Selasa ketiga kita akan membahas di hadis nomor 7, yakni ad-dinu an-nasihat. Mudah-mudahan hati kita sehat, mudah-mudahan hati kita diistiqomahkan oleh Allah, mudah-mudahan hati kita senantiasa dijaga oleh Allah, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita adalah anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah, selalu istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan negara kita adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.